Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Aguswardana dari kelas L2 akan membahas mengenai koreksi citra. Sebelumnya, koreksi citra merupakan proses perbaikan citra satelit agar informasi yang diperoleh menjadi lebih jelas, akurat, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Baik, saya akan langsung ke web Copernicus untuk melakukan pendownloadan datanya. Baik teman-teman, di sini saya telah berada di Copernicus. Nah, di Copernicus ini bisa pertama kita pergi search dulu, lalu kita ke go to place yang ada di atas kanan ini. Nah, di sini kita bisa memasukkan nama pulau atau nama lokasi yang ingin kita koreksi citranya. Seperti saya Pulau Misol Indonesia. Nih ada nih. Nah, tunggu sebentar, kita lihat loadingnya. Untuk pulaunya tuh yang ini ya pulaunya. Ini rendernya. Nah lalu sebentar, ini nggak ada. Nah ini kita klik yang ini untuk menandakan lokasi kita. Kita klik sekali, lalu kita geser. Nah, lalu kita klik lagi sekali untuk memfikskan lokasinya. Ini masih bisa kita ganti-ganti ya nih posisinya. Nah, lalu kita pergi ke ini sebelah kiri sini, Sentinel-2. Nah, di Sentinel-2 ini kita turunkan MSI-nya tuh ke di bawah 20 ya. Pokoknya di bawah 20, tapi jangan terlalu rendah begitu. Mungkin saya 13 cukup. Lalu kita pilih ke yang L1C. Nah, setelah itu kita pilih tahunnya. Ini saya mungkin akan masukkan jangan yang terlalu baru ya, karena datanya kurang akurat kalau yang terbaru. Jadi kita masukkan yang 22, terus kita ganti ke 22 aja. Saya mengambil sekitar 1 bulan di tahun 2022. Lalu kita search. Nah, oke, di sini sudah muncul untuk bagian-bagian tempatnya. Tuh di sini banyak. Yang ini bisa kita pilih. Nah, kita bisa pilih untuk bagian-bagian tempatnya ya. Lalu kita pilih dulu. Misalnya aja nih yang atas kali saja nih ya. Kita klik ini, download produk. Nah, disinilah kita akan loading, menunggu produk itu. Tapi saya sudah mendownload datanya terlebih dahulu, jadi saya akan batalkan. Mari kita lanjut ke aplikasi Snapnya untuk koreksi citra. Oke, di sini saya sudah di dalam Snap. Nah, sebelum itu kita harus melakukan penginstalan plugin terlebih dulu. Cara menginstalnya dengan cara kita pergi ke tools, lalu ke plugin. Nah, di sini ada tempat update, plugin. Nah, disinilah tempat kita mendownload si plugin atau menginstalnya. Nah, di sini misalnya kalian pilih, tapi saya sudah menginstal yaitu di sini seperti Sentinel-2 Send to Core. Nah, nanti kalian bisa install yang Send to Core aja gitu, yang ada Send to Core-nya. Nah, terus kita akan melanjutkan ke import data, atau kita akan melakukan koreksi atmosfer. Nah, di sini pergi ke file, lalu ke import. Nah, di import ini kita pergi ke optical, lalu ke Sentinel-2. Nah, di Sentinel-2 itu kita pergi ke S2 MSI L1C. Nah, ini sudah ada saya filenya. Itu kita ambil yang MTD. Lalu kita import produk. Oke, di sini sudah ada. Lalu kita klik.
kanan. Nah, di klik kanan ini kita open RGB image window. Nah, di sini jika muncul ini kita langsung oke saja. Yo, lamunian. Oke, ini dia image-nya tadi. Lalu kita klik lagi filenya tadi, lalu kita pergi ke optical. Di optical ini kita pergi ke thematic line processing. Nah, di processing ini kita pergi lagi ke send to core processor. Nah, ini dia, ini send to core 280 yang akan kita pakai. Untuk mendapatkannya tadi kita harus melakukan install plugin terlebih dahulu, baru bisa. Oke, kita klik. Nah, di sini tampilan ini kita tidak merubah apapun. Lalu kita pergi ke processing parameter. Nah, di sini ada resolusi. Resolusi ini kita ubah dari 60 menjadi 10 saja. Lalu kita runkan. Nah, ini akan muncul loading seperti ini. Oke, di sini sudah selesai. Nah, bisa kita silangkan saja keluar. Lalu kita nih output produk ini kita klik 2 kali. Lalu kita pergi ke band. Nah, di band ini kita cari band 5. Lalu klik 2 kali. Ini tampilan untuk koreksi atmosfernya. Kita bisa melihatnya dengan ke Windows, lalu ke Tile horizontally. Nah, inilah hasil koreksinya. Oke, kita akan melanjutkan ke koreksi sunglint. Nah, pertama-tama kita itu klik kanan pada data kita, lalu open RGB image window. Nah, ini kita langsung oke. Saya menggunakan gambar yang ini sebagai untuk perbandingan nanti. Lalu kita klik lagi, kita ke raster, terus ke subset. Nah, sini kita loading sebentar. Nah, di sini kan ada pulau nih yang bagian sini. Nah, saya mau ambil bagian yang kena pulaunya untuk melihat daerahnya nanti, karena saya ingin mengambil wilayah pulau. Oke. Di sini kita usahakan itu di bawah 1000 ya. Untuk ininya. Estimasinya. Oke, ini sudah cukup ini. Lalu kita oke. Nah, ini sudah muncul dia. Kita bisa buka. Klik kanan, lalu RGB Windows juga. Lalu kita oke kan. Oke, di sini sudah muncul gambarnya. Selanjutnya kita itu klik lagi, kita ke vektor. Di sini kita pergi ke new vector data component. Nah, di sini kita bisa ganti kayak sunglint apa nih. Oke, langsung saja kita oke. Nah, terus kita di ini T-point grid ini kita hapus semua. Nah, lalu kita delete. Nah, ini yes ya. Oke, ini kita selanjutnya itu harus kita ketahui dulu kalau untuk sunglint itu untuk mengkoreksi sinar matahari. Nah, di sini kita bisa mencarinya dulu. Yang harus kita koreksi seperti di sini nih. Ini bisa kita tandain.
daerah sini, terus kita anggap saja ini di sini, terus kita cari lagi ke sini, di sini, di sini. Oke, ini saja sudah cukup. Nah, setelah itu kita pergi ke optical, terus tematik water, send to coral, lalu processing dan decline. Nah, di sini kita hapus yang B2, B3, kita pilih B2, B3 dan Oke, sebelumnya kita isi dulu nama di atas ini sesuai dengan yang kita tulis pada vektor. Lalu kita kita runkan. Nah, berhasil dia. Nah, ini sudah selesai. Kita klik OK saja, lalu untuk yang ini kita close. Nah, ini ada, kita klik kanan lagi, terus open RGB lagi. Oke. Ini sudah ada. Nah, jika ini sudah semua, kita bisa lihat di sini di Windows ke horizontal. Nah, di sini bisa kita sebentar. Nah, bisa kita lihat seperti ini. Inilah perbandingan dari ketiganya. Pada gambar yang pertama ini adalah gambaran awalnya. Terus ada sebentar, ini di sini. Nah, ini sebentar, kita samakan dulu. Oke. Ya, ini adalah gambar awal dari datanya. Nah, ini adalah gambar yang sudah kita vektorkan. Sebentar, ini langsung lagi. Nah, terus yang di sini kita samakan juga. Jadi yang kedua ini adalah data yang sudah kita vektorkan, dan yang ketiga ini adalah hasil dari pemvektorannya tadi. Tampak lebih jelas di sini. Baik, kesimpulan dari praktikum kali ini yaitu adalah koreksi citra merupakan proses itu memperbaiki citra satelit agar informasi yang ditampilkan lebih akurat dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Terus ada koreksi atmosfer. Koreksi atmosfer itu lebih menghilangkan gangguan yang disebabkan oleh atmosfer seperti hamburan cahaya, serapan seperti itu, lalu kabut. Juga membantu menurunkan refleksi dari objek hingga mendekati kondisi sebenarnya di permukaan bumi. Terus hasil pembuatan citranya akan lebih tajam dan jelas sehingga dapat diinterpretasi dengan lebih baik. Terus ada koreksi Sanglin. Nah, itu dilakukan untuk mengurangi efek pemantulan cahaya matahari pada permukaan air laut. Nah, efek Sanglin ini juga menyebabkan nilai partikel menjadi lebih terang dan kondisi sebenarnya sehingga data di sehingga menimbulkan perbedaan dengan data di lapangannya nanti atau data sebenarnya. Terus sekian untuk saran saya pada praktikum kedepannya. Abang dan kakak lebih bersabar lagi menghadapi
anak-anak perhatikan 24. Terima kasih buat para asisten. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.